Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema atau judul perasaan dia terhadap pasangan sahnya versus perasaan dia terhadap kamu. Kenapa saya mengangkat tema ini? Karena saya melihat begitu banyak teman-teman atau sebagian dari teman-teman yang sedang berada dalam situasi seperti ini. Mungkin kamu bertemu dengan seseorang, tapi situasi dan kondisinya sepertinya berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan buat kamu atau bahkan tidak menguntungkan buat ke semua pihak ya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Demar Aji, dan seperti biasanya saya bakal bacain semua hal tentang percintaan, tentang asmara, tentang kehidupan, tentang karir, rezeki dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengangkat tema dengan judul perasaan dia terhadap pasangan sahnya versus perasaan dia terhadap kamu. Nah, teman-teman, saya menggunakan dua deck kartu. Yang pertama adalah Oracle Card. Untuk saya buka satu kartu saja, dan saya bakal melihat perasaan dia terhadap pasangan sahnya seperti apa di sebelah kiri, dan perasaan dia ke kamu itu adalah sebelah kanan. Oke, kita bakal melihat ya. Nah, teman-teman, yang jelas pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk mengangkat tema ini tentu ada alasan. Karena apa? Banyak teman-teman yang ternyata datang ke saya dengan masalah-masalah yang kurang lebih seperti itu. Dan boleh dikatakan ini adalah hubungan yang toksik, hubungan yang sebenarnya tidak harus terjadi. Oke, teman-teman, langsung saya shuffle kartunya. Di sini kita udah pakai Oracle Card. Kita ambil satu aja nanti ya, yang sekiranya bisa memberikan petunjuk untuk teman-teman agar teman-teman bisa mendapatkan gambaran-gambaran. Dan selanjutnya nanti semuanya saya kembalikan kepada teman-teman setelah teman-teman mendengarkan atau menonton video ini. Selanjutnya saya serahkan, mau bagaimana terserah teman-teman ya, tetapi minimal saya memberikan gambaran-gambaran ini tentunya untuk memberikan teman-teman semacam penguatan atau semacam ya motivasi, sebut saja seperti itu. Oke. Ini yang pertama ya, yang kedua di sini. Nah, di sini yang pertama adalah untuk perasaan dia terhadap pasangan sahnya ya di sini. Terus di sini adalah perasaan dia terhadap kamu. Jadi pasangan versus kamu. Perasaan dia terhadap pasangan versus perasaan dia terhadap kamu. Seperti apa? Kita lihat. Di sini kita melihat ada wedding ya. Di sini ada unrequited love. Oke. Saya jelasin nanti aja. Karena saya keluarin dulu untuk kartu pendukungnya ya. Kita pakai kartu tarot untuk mendukung Oracle Card yang sudah kita keluarkan. Wedding, unrequited love. Nanti saya baca lebih detailnya. Oke. Satu taruh di sini. Perasaan dia terhadap pasangan sahnya versus perasaan dia terhadap kamu. Oke. Ini yang kedua. Oke, jadi saya keluarin kartu tarot 5 ya. 5, 1, 2, 3, 4, 5 di sini nanti. Oke. Langsung aja saya kocok lagi kartunya untuk bagian sebelah kanan. Keluarnya kartu adalah secara acak, secara random, dan kita baca seadanya. Dan kartu-kartu yang keluar tidak ada yang kebetulan.
Sekali lagi teman-teman yang sedang mengalami situasi dan kondisi seperti ini mudah-mudahan bisa terbantu, karena saya tahu bahwa sebetulnya di antara situasi seperti itu adalah situasi yang kalau boleh saya bilang itu adalah situasi yang toksik ya. Toksik banget. Oke. Sabar ya teman-teman ya. Oke, satu lagi. Oke, teman-teman langsung kita baca ya. Di bagian pertama di sini adalah perasaan dia terhadap pasangannya ya. Sesungguhnya seperti apa perasaan dia terhadap pasangannya, dan di sini adalah perasaan dia terhadap kamu seperti apa. Oke. Di sini ada wedding. This situation involve marriage. Pernikahan ya, pernikahan, bahwa situasi ini melibatkan pernikahan ya. Nah, kalau bicara tentang pasangan atau perasaan dia terhadap pasangannya seperti apa, jadi jelas ya bahwa dia sudah memiliki pasangan ya, dia sudah memiliki keluarga, bahkan sebagian diantara dia yang ada dalam kehidupan kamu sekarang, dia sudah memiliki anak juga ya di situ. Nah, oh ya teman-teman, sekali lagi saya akan sampaikan, saya disclaimer terlebih dahulu bahwa ini bacaannya adalah general reading ya, jadi tidak akan semuanya resonate. Jadi buat teman-teman yang ngerasa ada keterkaitan, ketertarikan di masalah ini atau ada semacam kesamaan, silahkan nonton video ini. Tetapi yang jelas ini energi bisa ke bolak-balik ya, dan ini video bersifat timeless, kapanpun kamu nonton bisa berlaku. Sekali lagi, dia adalah orang yang sudah punya keluarga, sudah menikah ya, dan di sini bahkan dikatakan bahwa situasi ini melibatkan pernikahan. Artinya bahwa apa yang sedang kamu lakukan, sebuah hubungan yang sedang kamu jalani, ini semuanya melibatkan pernikahan dia, gitu kan? Melibatkan pernikahan dia. Nah, so harus hati-hati, karena apa yang kamu lakukan nih sebagai orang, maaf ya, sebagai orang yang ya boleh dikatakan orang ketiga ya, karena dia sudah memiliki pasangan, dia sudah menikah dan sebagainya. Dan kamu sebagai orang yang ada dalam kehidupan dia tentunya saya yakin nggak kepengen berada di situasi yang seperti ada sekarang ini. Tapi kadang-kadang jebakan-jebakan perasaan karena cinta segala macam itu yang membuat semuanya menjadi tidak mudah. Untuk lepas itu sangat sulit, sangat tidak mudah. I know ya, maka semua nanti kembali ke kamu, dan di sini saya tugasnya hanyalah memberikan petunjuk-petunjuk saja sebagai tanda-tanda atau paling tidak sebagai gambaran atau hal-hal apa saja yang harus kamu ketahui. Oke. Nah, teman-teman, kalau boleh saya lihat sih ya, bahwa keadaan dia dengan pasangannya atau di keluarganya, family-nya, it's okay so far, nggak ada masalah ya. Kalaupun ada masalah, saya pikir tidak terlalu masalah-masalah yang berarti. Tetapi hati-hati ketika misalnya dia ketika cerita sama kamu itu adalah hal-hal yang seolah-olah itu membuat dia tersiksa. Dia mungkin bilang kalau pasangannya itu suka begini, bla 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 dan sebagainya, tapi semuanya jelek-jelek. Semuanya adalah jelek-jelekin pasangan. Terus kemudian dia merasa bahwa aku udah nggak nyaman, aku nggak bahagia segala macam, aku nggak dipenuhin kebutuhannya, nggak dilayanin apa segala macam. Everything apa ya, berbicara tentang keluarga dan tentang pasangannya. Oke, kalau memang dia bicara seperti itu, buat kamu ya, buat kamu nih harus hati-hati, jangan mudah percaya, jangan mudah terjebak oleh kata-kata dia. Itu yang saya pesankan, yang mudah-mudahan bisa memberikan apa ya, peringatan-peringatan buat teman-teman. Kalau boleh saya lihat Three of Pentacles ya, di mana perasaan dia kepada pasangannya itu boleh dikatakan kalau di rumah ya sebenarnya semuanya baik-baik saja gitu loh. Sebenarnya baik-baik saja.
tidak terlalu tidak terlalu ada masalah-masalah yang berarti seperti yang yang dia ceritakan ke kamu. Karena kalau yang dia ceritakan ke kamu, kalau boleh saya lihat di sini, dia sudah lumayan hiperbola. Jadi dia hiperbolis banget. Jadi terlalu mengada-ada dan terlalu membesar-besarkan masalah yang sebetulnya wajar gitu loh. Ya, itu pertama. Nah, secara keseluruhan, jauh sebelum ketemu kamu, dia pun sebenarnya baik-baik saja. Tetapi kenapa ketika sekarang ketemu kamu, dia merasa bahwa, aduh, ceritanya begitu-begitu banyak ya. Banyak cerita-cerita yang seolah tuh dia sengsara, menderita, gitu kan, tertekan, dan sebagainya. Nah, tolong jangan mudah dipercaya atau ditelan bulat-bulat ya. Oke, awal seperti itu, dan saya melihat sampai sekarang itu perasaan dia kepada pasangannya dan kepada keluarganya cukup bertanggung jawab. Cukup ada perhatian, gitu kan. Semuanya berjalan dengan baik. Tetapi di sini saya melihat bahwa ada semacam keinginan dia untuk mencari sensasi baru, gitu, mencari sensasi baru. Nah, di sini saya melihat bahwa di keluarga dia yang semula baik-baik saja, semakin kesini karena apa? Bagaimanapun dia mengalami semacam perubahan-perubahan secara psikologis. Contoh perubahannya adalah apa? Yang tadinya dia fokus pada keluarga, sekarang tidak lagi karena ada kamu. Yang tadinya dia sayang sama keluarga, sekarang harus terbagi karena ada kamu. Yang tadinya dia tidak suka uring-uringan di rumah, tidak suka marah-marah di rumah, sekarang dia lebih banyak atau sering marah-marah karena ada kamu. Kalau dia dulu dia tidak baperan, tidak sensitifan ya, tidak terlalu sensitif dan semuanya baik-baik saja. Sekarang jadi sensitif, jadi baper ya, gampang marah. Itu semuanya apa? Karena ada kamu. Nah, itu adalah perubahan-perubahan psikologis. Nah, ketika semuanya semakin kesini, di sini saya melihat ada the tower. The tower adalah kartu kehancuran, di mana ketika ini terus berjalan, situasi ini terus berjalan, kamu berada di tengah kehidupan mereka, dan si dia ini tetap menjalani ini dengan kamu, maka potensi yang akan terjadi adalah kehancuran rumah tangga dia, ya. Nah, ini juga boleh didengarkan oleh pihak dia, ya. Jadi pihak kamu di sini adalah pihak yang menjadi orang ketiga atau orang yang baru datang dalam kehidupan yang sudah ada sebelumnya, kehidupan dia atau keluarga dia yang sudah ada sebelumnya. Nah, sekali lagi ketika ini semuanya dilanjutkan, dia tidak menyadari dan kamu juga tidak mau lepas, ada potensi kehancuran di dalam rumah tangganya. Dan saya yakin kamu pasti tidak kepengen disebut sebagai pelakor atau semacamnya. Dan saya yakin kamu juga tidak kepengen melihat keluarga dia hancur seperti itu, ya kan? Saya yakin seperti itu. Nah, di sini ada situasi dan kondisi yang menjadi tidak fokus. Dia sekarang semakin tidak fokus, ya. Bukan justice, temperance. Temperance di sini berarti ada semacam dia itu mengatur waktu, pikiran, perasaannya, mencoba menyeimbangkan, mencoba membalancingkan di antara dia dengan pasangan sahnya dan juga dia dengan kamu. Nah, ini bukan hal yang mudah ya, karena dia mencoba membalancekan. Nah, tetapi saya melihat di sini bahwa semakin lama dia pun merasakan yang namanya stres, pusing, ya, dan sebagainya, gitu kan. Kenapa stres? Ya karena dia tuh nggak fokus kepada satu pasangan, ya. Dia fokus ke kamu juga, gitu loh. Dimana hal itu otomatis memecah konsentrasi yang dampaknya akan kemana-mana. Dampak utama pasti dia akan hubungan dengan pasangannya semakin nggak bagus. Nah. Kalau mengacu kepada judul, perasaan dia terhadap pasangan sahnya itu bagaimana? Ya itu tadi, semuanya baik-baik saja kok, semuanya baik-baik saja gitu kan. Semuanya juga, dia termasuk keluarga yang harmonis. Kalaupun ada masalah, juga masalah-masalah yang wajar terjadi dalam sebuah rumah tangga. Jadi tidak terlalu berarti. Nah, dia terhadap pasangannya seperti apa? Ya, kalau saya lihat di sini, kita lihat ada the Hierophant, ada the Tower, ada Temperance, ada Seven of Swords. Bahwa sebetulnya dia sayang sama keluarga. Dia pun masih bertanggung jawab dengan keluarga. Dia pun masih memiliki perhatian-perhatian terhadap pasangannya dan juga anak-anaknya. Ya, tetapi di sini
nanti ada pihak yang merasa dikalahkan, ada pihak yang merasa dikhianati. Seven of Swords itu menunjukkan bahwa ada kekalahan di situ. Berarti siapa? Berarti pasangannya, gitu loh. Atau bahkan si dianya sendiri pun nanti akan merasakan sesuatu yang sebenarnya dia sesali, gitu loh. Nah, di sini saya melihat bahwa dia membagi waktu, membagi pikiran, membagi semuanya terhadap antara dia dengan kamu, ya. Jadi dibagi. Terus perasaannya dia yang lain bagaimana? Ya, dia satu masih memberikan tanggung jawabnya, perasaan dia masih sayang dan ada perasaan sayang yang masih bagus terhadap pasangannya, gitu loh. Ya, jadi itu gambarannya. Nah, sekarang saya akan melihat dari sisi kamu, unrequited love, ya, bahwa di sini sepertinya cinta tak terbalas. Di sini ada there's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Tidak ada cukup ketertarikan atau chemistry untuk menjaga hubungan ini tetap berjalan. Artinya adalah ini sebetulnya hubungan toksik dan kamu tahu, gitu loh. Dan kamu menyadari itu. Tetapi saya tahu bahwa kamu tidak bisa lepas begitu saja dari situasi ini, gitu loh. Lalu kamu seolah-olah menuntut seperti seperti halnya kamu pasangan sahnya. Padahal yang menjadi korban di sini adalah dia yang menjadi pasangan si dia ini, gitu loh. Nah, saya akan lihat, gitu kan, bagaimana perasaan dia terhadap kamu. Walaupun di sini sudah terlihat jelas bahwa ini hubungan nggak bisa dilanjutin, gitu loh. Hubungan ini tidak bisa tetap dijalankan. Karena apa? Akan ada korban dan menghancurkan pihak yang sudah sebelumnya ada rumah tangga, orang yang sebelumnya sudah memiliki rumah tangga dan sudah punya komitmen, wedding. Di sini saya melihat dia memperjuangkan kamu sih memang, ya, memperjuangkan kamu. Terus kemudian dia juga berusaha untuk seolah-olah menjadi sebagai panutan kamu, menjadi imam kamu, gitu kan. Terus dia layaknya dia seorang pasangan yang ada di rumah tangga dia. Ya, tetapi dia berjuang untuk kamu juga, ya. Tetapi di sini juga ada perjuangan-perjuangan yang tidak mudah, ya. Ada sesuatu yang berat. Nah, pesannya di sini, kamu sebetulnya harus keluar dari zona ini dan harus menghentikan semuanya, lalu kamu harus memulai kehidupan baru. Nah, kehidupan baru kamu, ketika kamu bisa lepas dari situasi ini, terjadilah yang namanya Three of Cups atau celebration. Kamu akan bahagia, kamu akan merdeka. Karena saya melihat, kamu tuh sebetulnya nggak merdeka. Kamu sebetulnya tuh, kalau boleh dibilang bahagia kamu tuh semu. Gitu loh. Sesaat, gitu loh. Bukan kebahagiaan yang abadi dan kedamaian yang abadi. Ya, semuanya sebenarnya di balik itu kamu tuh ngerasa nggak tenang, ngerasa kayak bersalah segala macam. Itu yang saya lihat. Nah, bagaimana dia memperjuangkan kamu, dia juga tetap memberikan perhatian-perhatian ke kamu. Jadi artinya bahwa apa yang dilakukan antara ke pasangan sahnya dengan ke kamu itu kayak ya 50-50 gitu deh, gitu loh. Tetapi jangan lupa bahwa saya melihat dia tetap beratin keluarganya, gitu loh. Tetap beratin keluarganya. Jadi jangan mudah termakan oleh apa yang mungkin dia sampaikan, gitu kan. Misalnya contoh, dia bilang ke kamu nih, yaudah nanti aku akan ceraikan dia, aku akan selesaiin, bla 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 bla. Tetapi sesungguhnya bahwa perasaan dia ke keluarganya itu berat kalau mau menyelesaikan, berat mau menceraikan, ya. Itu kalau yang saya lihat seperti itu. Nah, tetapi di sini sudah mulai terjadi semacam indikasi atau hal-hal yang mengarah kepada kehancuran, gitu loh. Jadi intinya adalah bahwa sampai detik ini, sampai saat ini dia masih menjaga rumah tangganya, masih menjaga pernikahannya, ya, karena dia sadar bahwa dia tuh masih punya pasangan dan punya anak segala macam, dan itu adalah hal yang tidak mudah untuk dilepas begitu saja. So, bagaimana perasaan dia terhadap pasangan sahnya? Ya, tetap sayang, tetap cinta, tetap bertanggung jawab, dan dia tetap mempertahankan. Artinya adalah apa? Kalau dia mengatakan bahwa, yes, oke, nanti aku ceraiin dia, aku selesaikan urusanku dengan pasanganku, bla 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 bla, terus nanti aku nikahin kamu dan sebagainya. Jangan mudah percaya begitu saja. Karena saya melihat di sini bahwa dia tetap beratin keluarganya, beratin pasangannya. Oke? Nah, itu penting buat teman-teman simak. Nah, kalau misalnya ke kamu bagaimana? Memperjuangkan, tetapi tidak seberjuang dia terhadap pasangannya. Ya, jadi artinya bahwa ke kamu
ya dia apa ya? Jadi dia ke kamu itu ya apa ya? Tidak 100% gitu loh teman-teman. Jadi tidak 100% tidak sebesar apa ya, perasaan khawatirnya terhadap keluarganya, terhadap pasangannya. Itu yang saya lihat gitu loh. Jadi ya dia memperjuangkan kamu, iya, dan dia mengatakan banyak janji, banyak harapan-harapan yang dia sampaikan, iya gitu loh. Tetapi secara batinnya, secara bawah sadarnya, saya melihat dari secara energinya di sini, saya melihat bahwa tetap aja dia berat ke sini, gitu loh. Dia tetap berat ke sini, meskipun dia sudah menjanjikan banyak hal ke kamu. Boleh dilihat ya teman-teman, boleh dirasakan bahwa hubungan sama kamu itu bisa dibilang kayak toksik gitu kan. Banyak hal yang bikin kamu nggak nyaman, bikin kamu tuh kayak yang ngerasa nggak bebas gitu kan. Padahal apa? Ketika menjalani hubungan itu kan bebas gitu kan. Kamu mau kemana, jalan kemana, boncengan kemana, makan di mana, segala macam, bebas kan. Tetapi di sini saya melihat kamu tuh kayak yang seolah-olah disembunyikan gitu kan, nggak boleh ketahuan sama orang umum, orang banyak segala macam. Tidak enak sekali gitu loh, ya. Tidak enak sekali. Nah di samping itu juga apa? Ingat bahwa di sini ada seseorang dari bagian apa kehidupan dan keluarganya yang selalu menunggu dia pulang ke rumah, ya, yang selalu menantikan dia pulang ke rumah dan sebagainya. Tetapi sekali lagi, wedding ini menunjukkan bahwa dia sebenarnya secara energi, secara batin itu semuanya baik-baik saja. Nah, di sini kalau requited love, di situ ada apa ya? Ketidaksinkronan yang sebenarnya tidak terlalu kuat secara energi. Nah, kita akan melihat teman-teman pakai kartu answer card. Saya pengen mendapatkan jawaban lagi, ya. Bentar ya. Oke, kita lihat satu kartu aja. Ini adalah kartu jawaban untuk melihat keadaan ini. Saya keluarkan satu kartu untuk sini dan satu kartu untuk di sini. Oke, kita lihat. Kartunya adalah romance untuk di sini. Dan di sini not the time, not the right time. Ya. Di sini sudah terjawab bahwa teman-teman, kalau romance ini menunjukkan bahwa ya keadaan dia tuh baik-baik saja. Keadaan dia itu bisa dibilang baik-baik aja. Kalaupun sekarang menjadi tidak baik-baik itu karena yaitu tadi dia sudah membagi konsentrasinya terhadap kamu gitu loh, seperti itu. Oke, taruh sini romance, dan ini adalah yang menunjukkan bahwa ini adalah bukan waktu yang baik, bukan waktu yang tepat, bukan sesuatu yang harus dipertahankan, bukan sesuatu yang harus dilanjutkan. Seperti apa yang tadi sudah dibilang bahwa hubungan ini tidak bisa dilanjutkan. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa buat kamu yang kepengen konsultasi secara langsung, private reading, self healing, dan juga spiritual coaching, silahkan langsung menghubungi ke nomor WA yang tertera di pojok kiri atas di sini, atau juga di kolom komentar dan juga di kolom deskripsi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.